Ya, puji Tuhan, kembali saya diberikan kesempatan boleh melayani pada pagi hari ini. Tema yang diberikan kepada saya adalah gereja yang bermisi. Ya, saya potong untuk lebih membuat singkat. Bapak Ibu, langsung saja masuk kepada konteks. Kalau kita lihat baca ayat sebelum, bagaimana ini pasca kebangkitan Yesus, kemudian Yesus bertemu dengan beberapa murid. Matius mencatat, di dalam Injil Matius dicatat bagaimana dia bertemu dengan Maria dan beberapa perempuan lain. Lalu kemudian di Injil-Injil yang lain menunjukkan tentang bagaimana pertemuan Yesus dengan murid-murid yang lainnya, para rasul, kemudian baik di Danau Galilea dengan Yakobus, dengan para rasul lainnya, termasuk Thomas nantinya, ya. Termasuk juga di dalam Injil di dalam 1 Korintus 15 ayat 6 pun disebutkan bagaimana pasca kebangkitan Yesus bertemu dengan 500 orang, ya, di luar dari murid-muridnya. Bapak Ibu yang terkasih, kepada murid-muridnya ini kalau kita perhatikan di pasalnya 28 ayat 10, Yesus mengutus mereka ke Galilea. Ini sebenarnya bukan satu kali saja kemudian Yesus menyatakan demikian bahwa dia akan bertemu mereka di Galilea. Di pasalnya yang ke-26 ayat 32 pun Yesus sudah memerintahkan mereka untuk menunggunya di Galilea, ya. Lalu kemudian di ayat 9 juga kita dipertegas lagi dengan adanya malaikat yang kemudian menyarankan mereka untuk pergi ke Galilea, ya, sebab Yesus sudah mendahului mereka di sana. Nah, para murid kemudian singkat cerita kemudian mengikuti perintah tersebut dan kemudian mereka pergi ke Galilea, ya. Di sana mereka bertemu dengan Yesus. Ya, yang setelah dibangkitkan itu mereka bertemu dengan Yesus. Ya, beberapa orang meresponi langsung menyembah Yesus, tapi beberapa yang lainnya masih ragu-ragu, ya. Ketika melihat Yesus mereka menyembahnya, tapi sebagian orang masih ragu-ragu kepadanya. Bapak Ibu, baik kepada orang yang sudah percaya, kepada orang yang menyembah dia, yang artinya percaya sungguh-sungguh bahwa Yesus adalah Mesias yang sudah mengalahkan maut dan bangkit itu, juga kepada orang yang ragu-ragu, yang masih menyaksikan bahwa ini betul Mesias atau bukan. Lalu kemudian Yesus menyatakan, ya, menegaskan kembali tentang siapa dirinya dan otoritas yang dimilikinya. Ya, dia menjelaskan di ayat-ayat sebelumnya bagaimana dia memiliki otoritas atas bumi, dia memiliki otoritas atas surga, ya, otoritas atas bumi, baik segala sesuatu yang di dalam bumi maupun penguasa-penguasa di dalam bumi, pemerintah dan lain sebagainya, ya, itu bagian dari yang dikuasainya. Lalu kemudian otoritas atas surga, ya. Dia pemilik surga, dia yang menentukan siapa yang akan datang dan masuk ke sana, dan bahkan dia juga menguasai betul makhluk-makhluk rohani, ya, yang kemudian melayani di surga. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, inilah penegasan, ya, yang dilakukan oleh Yesus bahwa dirinya dengan otoritas yang diberikan menunjukkan sekaligus bahwa aku adalah Mesias sesungguhnya, ya. Bapak Ibu yang terkasih, dengan otoritas yang sama, lalu kemudian Yesus memerintahkan mereka untuk menjalankan amanat agung Tuhan Yesus. Mari kita membuka dari Matius 28 ayatnya yang ke-9 sampai dengan ke-20. Bila sudah, saya akan membacakannya untuk Bapak Ibu. Matius 28 ayat 19 sampai 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertaimu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Demikian bacaan firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, perintah ini sangat jelas dikenal sebagai amanat agung atau the Great Commission. Bapak Ibu yang terkasih, dari situ kalau kemudian kita lihat yang sedikit yang diwarna-warna itu betapa jelas, ya, perintah yang sangat lugas, yang sangat jelas, yang sangat tegas, yang gampang dicerna, ya. Perintah untuk apa? Untuk memberitakan Injil. Perintah untuk apa? Perintah untuk memuridkan orang yang sudah mendengarkan Injil. Bapak Ibu, kita akan melihat satu demi satu, dan walaupun kita tidak mengekspos secara keseluruhan. Nah, yang pertama kalau kita perhatikan adalah pergi. Bagaimana Yesus memerintahkan orang untuk pergi. Seperti kita tahu, pergi itu artinya bergerak. Pergi itu artinya berjalan maju. Pergi artinya meninggalkan, ya, sesuatu atau suatu tempat.
lalu kemudian berangkat ke tempat tujuan yang diharapkan. Artinya apa? Pergi itu tidak stagnan, pergi itu tidak diam, pergi itu tidak jalan di tempat. Artinya ada dinamika, ada progresnya yang maju. Itu pergi. Ya, Bapak Ibu, dalam konteks seperti ini kita bisa lihat kalau kemudian Yesus memerintahkan pergi, artinya ya kita jangan cuman diam-diam saja sebagai gereja. Tidak ada di misalnya dalam konteks kita saat ini, tidak ada kemudian gereja itu diam-diam di zona aman mereka, tidak melulu memikirkan sesuatu yang terkait internal saja, tapi pergi keluar, ya, tidak melulu memikirkan tentang sesuatu yang infrastruktur, misalnya alat musik, multimedia, lalu kemudian pastori, menara, tidak melulu hal itu, tapi pergi itu keluar sana, ya. Pergi itu menjadi berkat di luar sana, bukan kemudian hanya di dalam saja, ya. Tidak jago kandang, kira-kira begitu. Bapak Ibu terkasih, kalau kita perhatikan, pergi menjadi berkat di luar sana, ya. Bukan sekedar pergi, tapi kalau kita perhatikan dari istilah bahasa aslinya, pergi ada beberapa kata kerja yang sesungguhnya ada maknanya itu sangat penting. Jadi kata pergi di sana adalah poreumai, itu bicara tentang to lead over, ya, memimpin. Ada kata begitu di dalamnya. Berarti poreumai bicara tentang carry over, ya, bicara tentang pursue to journey, ya, bagaimana melanjutkan perjalanan yang sudah dirintis sebelumnya, yang sudah dilakukan sebelumnya. Dan menariknya Bapak Ibu, kata pergilah kalau kita perhatikan itu bukan bersifat aktif, tapi bersifat pasif. Walaupun itu tindakan perintah untuk dilakukan pergi maju, tapi sifatnya itu pasif. Berarti apa? Bukan saja kamu pergi untuk memimpin, untuk menopang, untuk kemudian melanjutkan perjalanan, melanjutkan pelayanan yang sudah dirintis, tapi sesungguhnya yang mengerjakan itu bukanlah kita yang kemudian sedang berjalan tadi, tapi secara pasif saja. Kenapa? Kristus yang dengan kuasa tadi itu, yang dengan otoritas tadi itu, sesungguhnya dialah yang sedang melakukan itu semua. Sesungguhnya Kristuslah yang sedang memimpin, sesungguhnya Kristuslah yang sedang menopang, sesungguhnya Kristuslah yang sedang melanjutkan pelayanannya melalui kita. Saya pikir ini sesuatu yang menarik dari kata ini. Bapak Ibu terkasih, memimpin dan mengatur bukan sekedar pergi, bukan sekedar keluar, ya. Ada tanggung jawab, ya. Walaupun kita diberikan tanggung jawab untuk memimpin, untuk menopang, untuk melanjutkan pelayanan, tapi sesungguhnya ada otoritas Kristus yang berjalan bersama kita. Karena itu, kalau kemudian Kristus menyuruh kita pergi, ya nggak perlu takut. Karena Dia sendiri yang sesungguhnya bekerja melalui kita. Bapak Ibu terkasih, kita harus pergi menjadi berkat bagi orang. Kita harus pergi berbuat sesuatu bagi orang lain, ya. Kalau kemudian kita harus pergi, lalu banyak mungkin kita berdalih, itu kan untuk para rasul. Pertanyaannya benar, kira-kira ini Yesus juru pergi dalam konteks waktu itu mungkin di hadapan para rasul. Ya Pak, benar tanggung jawab pergi itu hanya untuk para rasul? Apakah hanya untuk para rasul saja? Apakah hanya untuk para murid saja? Atau untuk hamba Tuhan saja? Ya, gereja di dalamnya pun harus sebagai pengikut Kristus, baik gereja sebagai organisasi, kalau kita perhatikan nanti, harus melihat itu sebagai perintah yang universal untuk maju ke depan. Bukan hanya urusan para murid, bukan hanya urusan rasul, tapi juga urusan gereja sebagai gedungnya dan kemudian gereja sebagai personalnya, ya. Begitu juga urusannya hamba Tuhan. Tapi bukan hanya gereja dan hamba Tuhan, tapi juga urusan apa? Urusan kita sebagai sesungguhnya gereja. Karena itu dalam menyikapi hal ini kita tidak bisa melihat gereja itu hanya dari satu sisi saja. Hanya dari satu sisi bagaimana gereja itu sebagai organisasi, Gereja Reformasi Indonesia. Tidak seperti itu. Tapi ada dua hal yang umum dipakai, yaitu bagaimana gereja itu harus dipandang. Ini bicara tentang keluar tadi itu. Keluar bagaimana gereja itu merupakan kumpulan orang percaya yang dikhususkan untuk keluar sana, ya, untuk keluar, ya, bukan untuk di rumah saja. Kenapa? Seperti pengertian gereja
gereja adalah kumpulan domba-domba atau kawanan domba-domba yang diambil dari kata Portugis igreja. Lalu kemudian gereja juga sesungguhnya adalah bicara tentang ex dan kaleo, eklesia. Gereja yang bicara tentang orang yang dikhususkan, yang ditarik, yang ditarik keluar, yang dipilih, yang dispesialkan, bukan hanya ditarik tapi juga untuk diutus keluar lagi. Ya. Karena itu kita tidak boleh melihat gereja itu hanya dari satu sisi saja, ya. Perlu melihat gereja itu dari perspektif yang lain saja, yang lain juga, ya. Gereja bukan hanya kumpulan, bukan hanya bicara tentang organisasinya, tapi gereja juga bicara tentang organismenya, ya. Banyak buku tentang doktrin gereja maupun buku manajemen gereja itu menyebut hanya dua umumnya, organisasi dan organisme. Organisasi bicara tentang lembaganya, bicara tentang mereknya, tapi juga bicara tentang organismenya, orang-orang yang ada di dalamnya, ya. Jadi umumnya gereja dipahami seperti itu. Mungkin kita ingat tentang gereja, lagu sekolah minggu, ya. Gereja bukanlah gedungnya dan juga bukan menaranya, bukalah pintunya, lihat di dalamnya, gereja adalah orangnya. Gereja itu bukan hanya gedungnya, gereja bukan hanya lembaganya, tapi juga orang-orang yang ada di dalamnya. Komunitas umat percaya itu adalah gereja. Dan saya teringat Pak Bigman juga menambahkan satu pengertian lagi, bukan bicara tentang organisasi saja, bukan hanya bicara tentang organisme orang-orangnya. Pak Bigman juga menekankan satu hal tentang organ, ya, bicara the part of body misalnya, body part misalnya. Ya, bicara tentang bagian tubuh, bahwa gereja itu adalah tubuh Kristus yang satu, yang tidak boleh dipisah-pisahkan, yang tidak boleh dibagi-bagi, dikotak-kotakkan, ya. Gereja sebagai bagian satu tubuh Kristus itu harus dilihat secara utuh, ya, yang semuanya memiliki fungsi yang sama penting di mata Tuhan, ya. Kalau digambarkan di dalam 1 Korintus 12, kita bisa lihat ayatnya 12, 14, 20 bagaimana digambarkan, bahkan bagian tubuh yang tidak dianggap pun itu memiliki fungsi yang penting bagi tubuh kita. Bapak Ibu jemaat Tuhan dan anak terkasih, kita semua adalah tubuh Kristus. Ayat 27 di 1 Korintus 12, kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Kitalah anggota tubuh Kristus yang satu itu. Karena itu kita memiliki peranan penting di dalam gereja. Seperti filosofi gereja kita, semua melayani semua. Karena itu di dalam gereja jangan hanya jadi orang yang duduk-duduk saja. Di dalam gereja harus saling melayani, ya, dengan apa yang kita miliki. Kita bisa kemudian kita adalah orang yang biasa dengan tegur sapa, senyum ramah, layanilah dengan apa yang kamu miliki. Ya, karena itu kita menjadi bagian yang terpenting, bukan hanya pendetanya yang khotbah setiap minggu, bukan hanya majelisnya yang memimpin di mimbar misalnya, tapi jemaat perlu mengambil bagian dan ada banyak slot, ada banyak plot di sana yang kemudian bisa diisi. Mari kita semua mengisinya. Kenapa? Kita adalah bagian dari gereja yang tidak boleh dipisah-pisahkan. Kita adalah satu bagian yang utuh yang saling mendukung. Ya, semua melayani semua. Inilah gereja, ya. Dan bicara tentang gereja yang bermisi adalah gereja yang konsisten menjalankan fungsinya dalam konteks bermisi. Bapak terkasih, bicara tentang gereja yang bermisi adalah tadi itu bicara gereja yang pergi, bukan hanya diam, ya. Ingat Kristus yang memiliki otoritas yang akan memberikan kuasa kepada kita, yang menjaga, yang memimpin, menopang, dan kemudian dia juga yang akan meneruskan pelayanannya itu. Nah, Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, pergi kemana? Ke semua bangsa, ya, bukan ke satu atau dua bangsa, ke semua bangsa, ya. Bapak Ibu, karena itu gereja yang tiga elemen penting tadi itu, organisasi, organisme maupun organ dalam gereja harus berfungsi, ya, harus pergi untuk melakukan misi, ya. Pergi kemana? Alkitab jelas menyatakan pergi ke semua bangsa, ya. Semua bangsa itu kalau dari bahasa aslinya itu bicara tentang etnos. Kata ini sifatnya itu neuter, ya. Kata ini netral, artinya apa?
Kalau kemudian kata ini netral, itu tidak sedang memisah-misahkan. Oh, pergilah hanya kepada laki-laki saja, karena dia adalah bapak-bapak yang penting dalam sebuah rumah tangga. Ingat, Yahudi adalah orang-orang yang kental dengan budaya patriarkal. Ya, karena itu bagi mereka hanya laki-laki saja yang penting. Tapi dalam konteks ini bicara pergi ke semua bangsa itu netral, bukan hanya kepada laki-laki saja dalam konteks patriarkal tadi, tapi juga kepada perempuan dan kepada anak-anak yang seringkali juga tidak dianggap dalam konteks budaya Yahudi. Ya, tidak mendapat ruang ya. Bapak Ibu terkasih, dari sini kita melihat keselamatan itu bukan hanya untuk laki-laki saja. Keselamatan itu bukan pula bicara tentang turunan. Ya, keselamatan itu tidak diturunkan dari bapak kepada anak. Loh, bagaimana dengan kisah para rasul 6 ayat 31 yang menyatakan demikian? Saya ingat betul. Ya karena saya sering edit khotbahnya Pak Pipen, jadi nempel lah kira-kira. Itu sifatnya bukan automatically. Ya, artinya waktu kemudian Kristus menyelamatkan bapaknya, lalu kemudian Kristus mempertobatkan bapaknya, lalu anaknya dan keluarganya langsung otomatis diselamatkan. Tidak. Itu bukan sifatnya automatically, tapi bicara tentang opportunity. Ya, bicara tentang kesempatan. Ya, demikian kata Pak Biknya. Jadi waktu kemudian bapaknya diselamatkan, maka otomatis dia akan mendidik dan menyaksikan di hadapan jemaat bahwa dia akan mendidik anaknya dalam terang firman Tuhan, dan jemaat menjadi saksi untuk itu. Dan kalau kemudian anak dan keluarganya dididik dalam terang firman Tuhan, maka secara kesempatan, maka anaknya mendapat kesempatan yang baik dalam mengenal kebenaran lebih baik. Dan kalau dia mengenal kebenaran lebih baik, maka ya sangat kecil kemungkinan kemudian dia akan menjadi rusak misalnya. Bapak Ibu terkasih, karena itu bicara tentang kesempatan, itu bicara tentang keselamatan, itu bukan bicara tentang yang automatically, tapi bicara tentang opportunity, ya, bicara tentang kesempatan. Bapak Ibu, semua bangsa juga bermakna luas. Kalau kemarin saya coba baca-baca, ada begitu banyak terjemahan di dalam konteks dari tahun ke tahun, dari terjemahan misalnya bahasa Indonesia sehari-hari, ND, Baba, lalu kemudian bahasa Indonesia yang lain, itu menerjemahkan macam-macam. Ya, ada yang menyebut semua bangsa itu adalah bangsa asing. Ada yang menyebut bangsa yang tidak mengenal Allah. Ada yang menyebut bangsa bukan Yahudi. Ada yang menyebut bangsa kafir. Ada yang menyebut bangsa-bangsa asing. Ada yang menyebut penyembah dewa-dewa dan macam-macam. Dan itu semua diterjemahan. Itu semua merupakan terjemahan kitab suci. Walaupun tahun-tahunnya yang berbeda. Ya. Tapi apa yang bisa ditekankan dari bagian ini? Jangan pilih-pilih yang dilayani. Bapak Ibu, Petrus pernah kejadian, dia berpikir bahwa berkat Tuhan itu hanya datang kepada Yahudi. Dan karena itu di benak dia yang penting dan perlu dilayani, diselamatkan adalah bangsa Yahudi saja. Nah, tapi kalau kita perhatikan di dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-10, di sana Tuhan memberikan penglihatan kepada Petrus tentang makanan yang haram dan kemudian makanan yang halal. Walaupun bagi budayanya dan bagi Petrus itu dianggap sebagai makanan yang haram, lalu kemudian dikatakan di sana kalau Tuhan menghalalkan itu, yaitu halal dan kamu harus makan. Tapi Petrus nggak berani, ya. Tapi pada akhirnya Petrus tahu bahwa itu adalah kaitannya bagaimana dia harus melayani orang yang bukan Yahudi. Di pasalnya yang ke-10 dan dijelaskan di pasalnya yang ke-11. Misalnya kesimpulan Petrus diberikan di ayat 34. Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Pada awalnya di konsepnya hanya orang Yahudi yang istimewa, tapi Tuhan menunjukkan bukan hanya Yahudi kasihnya itu nyata, tapi juga kepada segala bangsa. Dan kemudian kesimpulan itu yang kemudian hal yang disampaikan di ayat 34 tadi yang kemudian menjadi kesimpulan Paulus, ya, kesimpulan Petrus, dan baru mengerti. Tapi apakah kemudian Petrus berjalan waktu terus menghidupinya? Tidak, gagal juga. Paulus menyebut dia pernah munafik di Galatia. Awalnya dia dengan orang yang tidak bersunat, dengan orang non-Yahudi makan akrabnya
bersama-sama para murid yang lain. Tapi ketika Paulus datang lalu kemudian bubar, ya. Ketika Paulus datang bubar dan kemudian menjauh dari orang Yahudi. Lalu Paulus menyebut, kamu itu munafik. Menghidupinya pun nggak mudah, gitu. Gagal juga. Karena apa? Ya itu tadi, budayanya memang seperti itu. Budaya Yahudi kalau non Yahudi dianggap nomor 2. Ya begitu juga dalam konsep keselamatan dan konsep berkat Tuhan dipandang sebagai orang Yahudi yang paling utama. Bapak Ibu, ditegaskan dalam hal ini, layanilah semua, laki-laki maupun perempuan. Layanilah semua, miskin maupun kaya, Yahudi ataupun non-Yahudi, bangsa yang dikatakan benar maupun bangsa yang kafir, orang yang mengatakan diri, menyebut dirinya benar, ataupun orang yang merasa diri seperti orang-orang pemungut cukai yang merasa diri sangat-sangat berdosa dan lain sebagainya. Untuk itulah kita dipanggil, ya, melayani kepada mereka, kepada semua orang, semua bangsa tanpa pandang bulu. Lalu kita lihat, bukan saja pergi ke semua bangsa, tapi ada target yang jelas di sana, ya. Untuk apa? Untuk menjadikan mereka sebagai murid. Bapak Ibu, gereja pergi ke semua bangsa bukan hanya memberitakan Injil, tapi juga sekaligus mengemban misi pemuridan. Nah, kali itu gereja wajib dan harus menjalankan fungsi ini. Kalau tidak, artinya apa? Gereja tidak sedang mendewasakan jemaatnya. Kalau tidak, gereja berarti abai dengan perintah Yesus yang untuk mendewasakan jemaat dan kemudian dilanjutkan dengan putaran lagi keluar kembali. Menjadikan murid Yesus. Nah, ini bukan berarti kalau saya garis bawahi, menjadikan murid Yesus itu tidak sama dengan menjadikan murid gereja. Artinya apa? Orang hanya diambil lalu kemudian diposisikan sebagai ini milikku, ini kepunyaanku, ini jemaatku. Jadi diposisikan sebagai semacam inventaris dalam tanda petik, inventarisnya gereja. Nah, karena itu tidak boleh memuridkan itu membawa kepada muridnya gereja yang bermuara kepada fanatisme terhadap organisasi. Pokoknya GRI, di mana-mana tanya GRI. Kalau merek yang lain tidak afdol, kalau merek yang lain tidak diberkati Tuhan, ya. Bukan gereja yang benar dan lain sebagainya. Atau kemudian bukan bicara tentang membawa kepada murid Kristus, ya, menjadi muridku, menjadi murid Yesus, itu tidak juga bicara tentang menjadi muridnya pendeta. Kalau tidak pendeta itu saya nggak enak rasanya. Oh, yang bawa firman harus pendeta itu. Yang bawa firman kalau enggak ngantuk saya. Kalau enggak saya nggak nyaman. Cuman begitu saja kan. Ya, jangan membawa orang semakin mendekat kepadamu, kepada tokohnya. Karena kalau kemudian gereja mengarahkan kepada kedekatan kepada tokoh atau menjadikan murid itu sebagai murid tokoh atau murid pendeta, maka muaranya lagi-lagi ada kepada fanatisme ketokohan. Tidak, tapi dibawa kepada Kristus. Karena itu sekaligus menjadi evaluasi kita, hamba-hamba Tuhan. Kalau kemudian kita merasa dalam pelayanan kita, orang itu justru merasa fanatik banget dengan gereja kita, atau fanatik banget dengan kita sebagai hamba Tuhan, percayalah, kita patut mengevaluasi diri. Kenapa? Harusnya itu orang lebih dekat kepada Kristus dan bukan kepada kita. Karena itu penting kita harus selalu mengevaluasi diri. Bukan fanatisme denominasi, bukan fanatisme organisasi, bukan fanatisme pendeta, bukan fanatisme ketokohan. Tapi orang harus didekatkan, ya, didependenkan, bergantungkan kepada Tuhan dan bukan kepada kita. Jadikan orang itu terikat kepada Yesus dan bukan terikat kepada pendetanya atau gerejanya. Karena itu inilah tugas penting gereja. Bagaimana mendewasakan jemaat, bagaimana gereja itu mendidik jemaat, mengarahkan jemaat dan mendewasakan jemaat, ya. Menjadikan murid tidak mudah, ya. Perlu tindakan yang lebih lanjut, bukan hanya
bukan saja mengajarkan sesuatu, ya, tapi juga menjelaskan, tapi juga kemudian mendewasakan mereka, memberikan, bukan hanya bicara tentang pengetahuan, tapi juga pengalaman mengalami Tuhan. Itu yang juga perlu ditekankan. Lagi-lagi apa? Tidak mudah. Dan kami hamba Tuhan pun seringkali juga gagal. Kami bisa berbicara bagaimana Tuhan itulah adalah Allah yang pemelihara. Tapi apakah teologi, eksperimen teologimu, statement teologimu itu juga selaras dengan experience teologimu, selaras dengan pengalaman teologimu? Lagi-lagi gak mudah. Saya bisa menyebut Tuhan itu maha kuasa, Tuhan itu bisa melakukan segala hal, Tuhan itu bisa memelihara saya sepanjang hidup saya. Tapi di saat saya terpuruk, bisakah saya masih mengucapkan statement teologi saya? Nggak mudah. Walaupun hamba Tuhan yang katanya pengetahuan teologinya luar biasa, setidaknya lebih dari jemaat lah. Tidak mudah. Karena itu penting kita memberikan pengertian, gereja memberikan pengertian kepada jemaat, ya. Gereja harus mendidik, mengarahkan mereka, mendewasakan mereka untuk dibawa kepada Kristus. Selanjutnya adalah tidak kalah penting juga adalah bagaimana orang yang sudah didewasakan itu juga perlu dibaptis, ya. Harusnya agenda kita hari ini ya baptis ini. Tapi agak mundur, ada satu dan lain hal. Baptis dikatakan di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Menegaskan ya, bukan di dalam nama yang lain gitu. Nah, di sini yang dijelaskan adalah yang penting, yang utama, yang esensi adalah yang substansif adalah esensi atau inti dari baptisan itu sendiri, ya. Esensi baptisan apa? Baptisan adalah tanda perjanjian umat Tuhan, tanda perjanjian Allah, ya, di hadapan Tuhan, tanda perjanjian umat Tuhan di hadapan Allah. Karena itu bicara tentang baptisan adalah bicara orang yang terikat masuk di dalam perjanjian umat Tuhan, sama seperti sama seperti Abraham yang kemudian menyunatkan seluruh anaknya dan orang-orang yang ada di dalamnya. Ya. Karena itu bicara tentang baptisan jangan bicara jangan istilahnya meributkan tentang hal-hal yang sifatnya fenomenal, misalnya caranya lah, kemudian medianya lah, dan lain sebagainya. Gereja reformasi ya punya warna, tentu saja setiap gereja punya warna. Kita membaptis dengan cara percik. Tapi kalau kemudian di luar sana ada gereja, ada orang yang membaptis dengan selam dan kemudian beratestasi ke gereja kita, ya kita menerima. Artinya apa? Tidak membaptis kembali orang itu kalau orang itu sudah dibaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tidak masalah, kita tetap menerima. Tapi kalau ada orang yang baru bertobat dan meminta kita melayani pembaptisan, maka kita akan melaksanakan dengan warna kita, dengan baptisan percik tadi itu. Karena kita punya dasarnya, dan itu warna gereja kita. Ini kan sebenarnya bicara tentang organisasi. Tapi bagaimana dengan yang lain? Ada gereja yang membaptis dengan bendera. Apakah itu salah? Bagaimana kalau membaptis dengan bendera dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus? Itu keliru? Ya silakan Bapak Ibu menilai sendiri. Saya pun di kelas juga begitu. Ya silakan kalian menilai sendiri. Kalau yang dipandang adalah sesuatu yang esensi dan bukan sesuatu yang fenomenal, ya kalian pikir sendiri. Apakah itu esensinya? Apakah bendera itu esensinya? Ada lagi bicara tentang yang paling benar adalah kalau kemudian masuk air. Di selam pun macam-macam. Ada yang ditumpangkan ke depan, ada ditumbangkan ke depan, ke belakang, lalu ada yang ditumbangkan ke depan, ada yang ditekan seperti itu. Lalu mana yang benar? Padahal kata baptiso sendiri itu terdiri dari lima pengertian. Bicara tentang masuk dalam air seluruh tubuh, bicara keluar dari air, dan banyak hal. Terdiri dari 5 pengertian. Jadi jangan memutlakan satu hal, kira-kira begitu. Karena itu diskusinya bukan soal yang fenomena, tapi bicara tentang yang esensi. Esensinya apa? Dibaptis di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Esensinya apa? Bagaimana dia masuk di dalam perjanjian umat Tuhan. Itu yang terpenting. Bapak yang terkasih dalam Tuhan, karena itu tugas gereja sebagai organisasi, mau kelembagaan maupun organismenya, dan pengurus-pengurusnya yang di dalamnya, organ yang di dalamnya, bagaimana bisa melayani orang-orang
ya, membawa mereka bukan hanya mengenal Kristus sebagai juru selamat melalui kabar penginjilan, tapi juga perlu mendewasakan mereka dan mengarahkan mereka untuk berkomitmen di hadapan Tuhan dan jemaat. Ya, melalui apa? Baptisan tadi itu. Melalui apa? CD. Ya, itu penting. Karena di sanalah tanda perjanjian Allah, tanda ikatan perjanjian umat Tuhan, ya. Bukan itu saja. Yang juga tidak kalah penting adalah bagaimana memberikan tindakan pendidikan selanjutnya. Bukan hanya mendewasakan dalam iman dan pengetahuan teologinya, pengetahuan tentang kekristenannya sehingga sampai kepada dia membuat komitmen di hadapan Tuhan, tapi juga mengajar mereka hari demi hari. Ya. Kristus menyatakan, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ya. Bicara tentang kata ajar, itu bukan sekedar hanya transfer knowledge, ya, bukan hanya bicara tentang membagikan sesuatu. Bapak Ibu saya pikir sudah jauh lebih hafal, tapi kita akan melihat ini dari konteks Alkitab. Konteks Alkitab bicara mengajar, bicara tentang didasko, ya. Didasko kata aslinya itu bukan hanya bicara tentang mengajar, tapi juga menjelaskan, ya, explanation, bicara tentang menginstruksikan, ya, bicara menanamkan, ya. Sesuatu yang penting, bicara tentang menjelaskan itu bukan hanya mendeskripsikan, tapi memberikan pengertian yang jelas di sana. Bicara tentang menginstruksikan, bicara tentang memerintahkan, mendorong, mensupport anak yang atau jemaat yang kita didik. Ya, saya tidak sedang mengkontradiktifkan, mungkin ada pengertian secara sekuler. Saya hanya berkaca kepada satu kata didasko ini, dan Bapak Ibu silakan refleksikan sendiri. Mungkin Bapak Ibu jauh lebih banyak hafal tentang istilah mengajar dan lain sebagainya, dan saya tidak terlalu tahu tentang hal itu. Nah, Bapak Ibu menginstruksikan, menginstruksikan, tapi juga menanamkan, ya, mengindoktrinasi, ya. Di dalam konteks budaya Yahudi jelas, ajarlah anakmu berulang kali, pada waktu berdiri, pada waktu duduk, pada waktu berjalan, ya. Artinya apa? Diulang berkali-kali dan dalam segala kesempatan. Artinya dalam seluruh rangkaian hidupnya. Firman Tuhan itu diajarkan berulang-ulang dalam konteks menanamkan. Karena itu indoktrinasi itu bukan soal mengajarkan ke jemaat dalam konteks berkhotbah maupun dalam konteks PA, tapi juga keseluruhan hidup, ya, bergereja, baik hamba Tuhan, majelis, pengurus jemaat, ya. Saling menanamkan hal ini dengan yang lain. Jadi apa yang Tuhan perintahkan dan bagaimana melakukannya, ya tentu saja bicara tentang cara, tapi kita melihat dari sisi yang esensi tadi itu. Nah, saya mengutip dari bagaimana caranya. Saya mengutip dari Roger Hamilton, bicara tentang teaching like Jesus. Ya, saya lagi-lagi tidak berani menyinggung tentang metode pembelajaran yang sekuler karena saya tidak paham tentang hal itu. Tapi saya mengutip kaitannya dengan teologi, teaching like Jesus. Jadi di dalam bukunya Teaching Like Jesus, Roger Hamilton itu menjelaskan tentang 3 hal. Pertama adalah bicara tentang mengajar itu bicara mendemonstrasikan. Ya, bicara tentang mengkajar itu bicara tentang menjelaskan, ya, tapi juga bicara tentang mengklarifikasi, ya. Misalnya bicara tentang mendemonstrasikan, Yesus selalu menunjukkan, dia mengutip-ngutip banyak peristiwa cara Yesus mengajar, bagaimana Yesus selalu mengajarkan kerendah hatian, menunjukkan kepada orang secara langsung, mendemonstrasikan tentang membasuh kaki dan lain sebagainya. Lalu kemudian bagaimana Yesus mempraktekkan hal itu, menunjukkan hal itu di depan muridnya, mendemonstrasikan hal itu di depan muridnya. Padahal itu nggak perlu. Kenapa? Basuh kaki itu tugas budak, bukan dia. Ya, bukan tugas tuan, bukan tugas orang merdeka. Itu tugasnya budak. Tapi dengan demi kepentingan untuk menunjukkan kepemimpinan hamba, ya, kepemimpinan yang menghamba, pemimpin yang menghamba, Yesus mempraktekkan hal itu, mempraktekkan membasuh kaki, ya.
Kalau kamu mau lebih tinggi daripada yang lain, kamu harus menjadi yang terendah. Tidak mudah. Ya, Yesus mendemonstrasikan. Ya, bukan hanya mendemonstrasikan, di sisi yang lain, di bagian lain, Yesus pun menjelaskan dengan lugas. Ya, Yesus menjelaskan maksud dari keteladannya. Yesus selain mendemonstrasikan, Yesus juga menjelaskan banyak hal. Misalnya dikaitkan dengan konteks yang lain di Yohanes 3:15. Sebab aku telah memberikan suatu teladan bagi kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Jadi bukan hanya mendemonstrasikan, Yesus juga memberikan penjelasan, pengertian, sekaligus tantangan di sana. Ya. Misalnya di sisi berbeda lagi, bicara tentang mengklarifikasi, bukan hanya mengajar, tapi juga harus ada feedback dari murid. Sebenarnya murid itu ngerti nggak sih, kira-kira begitu. Ya, lalu kemudian Yesus menyatakan di sisi konteks yang berbeda ya tentu saja. Mengertikah dengan apa yang telah kuperbuat kepadamu? Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Ya, misalnya di pertanyaan yang lain, siapakah sesamaku? Ya, mengonfirmasi apakah murid itu betul sudah tahu apa yang dia harapkan. Apakah murid itu betul sudah tahu apa yang dia inginkan murid itu mengerti. Ya. Lalu kemudian bisa bicara tentang Mesias. Menurut kalian apa kata orang tentang aku? Dan banyak hal sudah dilakukan metode mengajar. Jadi menurut Roger Hamilton, mengajar di buku Teaching Like Jesus itu ada 3 hal penting dalam mengajar. Bagaimana kita bisa mendemonstrasikan seperti Yesus sudah mendemonstrasikan hal itu, kita bisa menjelaskan seperti Yesus biasa melakukan hal itu, lalu kemudian kita juga bisa mengklarifikasi, mengambil feedback dari para murid dengan cara mengklarifikasinya. Apakah kamu betul-betul sudah mengerti? Ya, tidak hanya transfer knowledge. Yang penting pengetahuan yang saya dapat saya kasihkan. Perkara kamu tahu atau tidak tahu masa bodoh. Ya, bukan sekedar transfer knowledge. Bukan sekedar membagikan apa yang kita tahu, ya. Bukan soal bicara mentransmisikan, ya. Tapi bicara tentang hal yang penting tadi, mendemonstrasikan, menjelaskan, mengklarifikasi tentang hal itu. Ya, saya sedikit mengutip dari penjelasan Pak Bigman tentang gereja yang bermisi. Ya, gereja yang bermisi yang melaksanakan misi adalah gereja yang misioner. Gereja misioner bagi pendeta Bigman Sirait adalah gereja yang menjalankan misi mulai dari pemberitaan Injil. Ya. Lalu kemudian kalau sudah ada memberitakan Injil, baru pikirkan tentang pembangunan gedung gereja dan pengembangan cabang gereja, lalu kemudian pertambahan anggota gereja dan kembali menginjil. Jadi bukan gereja yang mendasarkan, bukan pertumbuhan biologis saja yang mendasarkan pertumbuhan gereja, tapi gereja itu didasarkan jemaatnya pada pertumbuhan berdasarkan penginjilan. Hari ini di mana-mana, apalagi kita di Kalimantan Barat yang mayoritas Kristen dan Katolik, maka kita lebih banyak pertumbuhannya itu pertumbuhan karena pertumbuhan gereja, karena pertumbuhan biologis, ya, kelahiran. Ya, semakin banyak anak, maka semakin banyak generasi gereja itu. Bukan karena penginjilan. Nah, karena itu menjadi evaluasi kita sama-sama. Ya. Bukan pula, jadi pertumbuhan didasarkan pada bersaksi, ya. Bukan pertumbuhan berdasarkan karena menarik simpati. Dalam konteks apa? Perpindahan jemaat, mencuri domba. Ya. Ada pernah satu dulu dosen yang saya ikut kelas kuliah umumnya menyatakan dengan luar biasa bahwa memindahkan jemaat dalam gereja yang satu ke gereja yang lain itu bagian dari strategi pertumbuhan gereja. Aduh, gedek-gedek. Apakah pertumbuhan seperti itu adalah pertumbuhan yang sehat? Ya, bukan gereja yang didasarkan pada pertumbuhan biologis, ya, apalagi konteks simpati, tapi pertumbuhan yang didasarkan pada apa? Pertumbuhan karena bersaksi. Dan itu yang penting.
Bersaksi bukan hanya sifatnya proklamasi Injil kepada orang lain, bukan hanya bicara tentang pernyataan Injil kepada orang lain, tapi juga melalui diri kita, melalui presensi kehadiran kita sebagai umat Tuhan di hadapan orang lain. Dan itu juga penting, tidak kalah penting. Ingat jemaat mula-mula, bukankah jumlah mereka semakin ditambahkan Tuhan, ya? Karena Tuhan pun mengapresiasi sikap hidup mereka, ya. Tindakan mereka yang menjadi saksi bukan hanya soal bicara mereka memproklamasikan Injil kepada orang lain, tapi juga karena hidup mereka. Nah, pertanyaannya, kalau gereja harus A, B, C, dan D, lalu bagaimana dengan gereja kita misalnya? Sebelumnya kita lihat dulu bagaimana gereja yang bermisi itu dimulai. Kalau kita lihat, dimulai dari amanat agung, lalu kemudian pergi ke semua bangsa. Untuk apa? Mewartakan Injil, ya. Bukan hanya mewartakan, tapi juga memuridkan, ya, mendewasakan jemaat, supaya pengetahuan bukan hanya pengetahuan teologisnya, tapi juga menikmati persekutuan mereka dengan Tuhan. Lalu juga bagaimana gereja harus membaptis, ya, menjelaskan, menyatakan, membawa jemaat untuk berkomitmen di hadapan jemaat bahwa mereka mau masuk dalam lingkaran atau bagian dari komunitas perjanjian umat Tuhan. Lalu kemudian bicara tentang mengajar, ya. Kalau sudah dewasa bukan berarti didiamkan, tapi diajar lebih lanjut, ya. Diajar lebih lanjut tentang bagaimana beriman dan lain sebagainya. Dan kemudian selanjutnya adalah, kalau sudah diajar, jangan kemudian hanya diributkan soal internal, perlu diutus, ya. Saya sharing dengan salah satu rekan hamba Tuhan, bagaimana dia merasa nggak nyaman melayani di gereja yang dilayani. Karena apa? Jemaatnya itu susah diajak menginjil, ya. Karena susah diajak menginjil, di sisi yang lain SDM-nya itu hebat-hebat semua. Lalu kemudian yang terjadi adalah konflik internal melulu, antar jemaat lah, antar majelis lah, dan lain sebagainya. Kenapa? Potensi yang hebat tidak mau dimanfaatkan dengan baik, padahal gembalanya sudah menunjukkan, tapi jemaatnya tidak mau mengikutinya. Kira-kira akhirnya yang terjadi apa? Ya konflik, ya. Jago berdebat, jago apa lagi? Jago biasa jadi pejabat misalnya, tapi potensi yang sedemikian rupa tidak mau dimanfaatkan ke dalam konteks pelayanan yang lebih lanjut. Akhirnya ya hanya melulu memusikkan soal internal saja. Yang paling umum misalnya liturgi, gereja tidak bersih, ya. Lalu kemudian apa lagi? Pembangunan gereja, pembangunan menara sebagai simbol kebanggaan atas gereja, dan melulu soal yang internal, ya. Bapak Ibu terkasih, gereja yang bermisi adalah gereja yang harus pergi ke semua bangsa dan pada akhirnya mengembalikan, dan sampai kemudian gereja mengutus. Dan kaitan kalau kita lihat bagaimana gereja yang misioner, bermisi, dan pertumbuhan gereja, maka gereja yang misioner itu harus memuridkan, ya, harus mengutus. Untuk mengutus, gereja harus memuridkan terlebih dahulu. Tidak bisa sembarang utus. Firman Tuhan pun, jangan kasih pelayanan kepada orang yang baru mengenal Tuhan. Kenapa? Dia bisa sombong dan lain sebagainya, karena belum mengerti filosofi pelayanan dan lain sebagainya, ya. Mengutus mereka, kemudian mendapatkan jiwa baru lagi, dimuridkan lagi, ya. Setelah dimuridkan, diutus kembali dan mendapatkan dia. Itu bagian dari lingkaran pertumbuhan gereja yang misioner, yang sehat. Nah, bagaimana dengan RI? Apakah sudah menjalankannya? Kita ini adalah bagian dari pengembangan gereja yang ada di Jakarta, ya. Bapak Ibu yang terkasih, gereja reformasi seperti kita tahu memiliki dua sayap pelayanan penting yang tidak bisa dipisahkan. Pertama adalah PAMA, dan kedua adalah kita di sini, Mika, ya. Ini tidak bisa dipisahkan karena bertolak dari satu visi yang sama, ya. Misinya tunggal, supaya untuk menyelamatkan orang percaya menjalankan amanat agung. Visinya yang itu dari sumber yang sama, ya. Bagaimana gereja melayani jemaat, ya. Lalu kemudian mengembangkan di pedesaan, bagaimana PAMA melayani melalui media, ya, yang menjangkau orang-orang di perkotaan.
Lalu kemudian bagaimana Mika melayani dalam konteks pendidikan, dan secara khusus kita melayani di pedesaan. Nah, ini semua saling terhubung, saling terkoneksi, ya. Misalnya kalau Bapak Ibu yang pernah ke Jakarta pasti sering diajak siaran, ya, setiap hari Senin, ya. Kalau Mika dulu kebagian minggu kedua atau minggu keempat, saya lupa, ya. Setiap kali siaran, jangan lupa waktu Mika siaran, men-sharingkan, membagikan, mensosialisasikan visi misi pelayanannya, mereka menggunakan fasilitas PAMA. Jadi PAMA yang support di konteks media, di Radio Pelita Kasih waktu itu. Nah, begitu juga hari ini dalam membuat video dan lain sebagainya, Mika juga menggandeng PAMA. Ya, kalau Bapak Ibu ada beberapa video pendidikan dari Pak Yuka dan lain sebagainya, itu produksi dari PAMA, ya, menggunakan alat-alat PAMA, ya. Nah, itu menjangkau betapa penting sinerginya, ya, PAMA dengan Mika misalnya. Lalu kemudian bagaimana kaitan gereja dengan PAMA juga, itu penting. Gereja tidak bisa secara khusus handle tentang pelayanan multimedia, tapi itu semua dihandle oleh PAMA. Ya, PAMA beruntung dalam kaitan PAMA bisa mendapatkan konten dari gereja dan kemudian dikelola. Lalu kemudian gereja juga beruntung karena secara khusus bisa mendokumentasikan, ya, segala baik khotbah dan lain sebagainya. Jadi waktu kemudian hari ini kita ada video seperti ini misalnya, maka itu yang mengolah adalah tim PAMA nanti, bukan dari tim gereja, karena tim gereja tidak ada tim khusus untuk itu. Jadi itu tim PAMA. Lalu kemudian bagaimana Mika pun bisa berkontribusi terhadap gereja, ya. Kalau gereja setiap minggu, kalau tidak salah minggu ketiga atau minggu keempat itu ada persembahan yang untuk misi, itu dialokasikan untuk Mika. Lalu kemudian minggu kedua atau minggu keempat itu dialokasikan untuk PAMA, dan satu lagi untuk gerakan pemuda pengabdian bangsa. Jadi kalau Bapak Ibu di amplop merah itu ada tulisan misi, itu alokasinya beda-beda setiap minggu, ya. Kalau minggu ini dialokasikan, ditransfer ke sini, kalau ini di sini. Jadi beda-beda. Nah, Mika pun memiliki kontribusi besar terhadap gereja. Dengan cara apa? Dengan cara mensupport SDM bagi gereja. Secara langsung misalnya dalam konteks STT, bagaimana Mika mendirikan sekolah tinggi teologi untuk kemudian mencetak hamba Tuhan, dan hamba Tuhan ini pun bisa dikirimkan ke gereja untuk menjadi alat bagi tangan Tuhan untuk menjangkau lebih banyak orang lagi. Tapi juga bukan hanya untuk GRI saja, tapi juga seperti apa yang sering disampaikan Pak Biman juga menjangkau gereja-gereja lokal yang belum ada pendeta, dan kita memproduksi pendeta untuk mereka, ya. Bagaimana sinergi pelayanan ini yang tidak bisa dipisahkan. Gereja menjangkau keluar sana butuh SDM, ya. Mika yang mencetak SDM di situ, ya. Bapak Ibu, betapa penting sinergi pelayanan. Ya, itulah yang dilakukan oleh Gereja Reformasi Indonesia. Bagaimana support gereja terkait dosennya dan lain sebagainya. Kami ini pendeta-pendeta Gereja Reformasi Indonesia, kalau saya dulu dihibahkan untuk PAMA. Jadi secara status, secara salary misalnya, penggajiannya melalui gereja, tapi kerjaannya itu dihibahkan kepada PAMA, kira-kira begitu. Jadi full ini kepada PAMA, dan banyak pendeta yang lain dialokasikan berbeda-beda. Nah, karena itu saling support, ya. Itulah yang dilakukan oleh Gereja Reformasi Indonesia. Jadi kalau kemudian kita lihat di pusat bagaimana program mereka, itu bukan hanya soal muter-muter di dalam, tapi gereja juga ada yang namanya tadi itu pelayanan sosial dan misi gerakan pemuda pengabdian bangsa. Lalu kemudian ada pelayanan diakonia, ya, ada pelayanan misi yang Pak Bigman mengarahkan semua ke Kalimantan dan Papua, ya. Pelayanan misi juga yang mengikuti juga orang-orang gereja. Pelayanan misi yang support juga orang-orang gereja. Kira-kira begitu. Nah, Bapak Ibu, betapa penting sinergi gereja dengan Mika maupun PAMA ini. Nah, karena itu gereja tidak boleh abai dalam bermisi. Kalau kemudian gereja abai dalam bermisi, kalau gereja tidak mengutus umatnya untuk bermisi, maka matilah gereja itu. Mungkin secara kuantitas tidak mati, tapi secara kerohanian sesungguhnya mati.
Kenapa? Pertumbuhannya hanya pertumbuhan biologis saja, bukan karena pertumbuhan yang dilakukan oleh pendewasaan dan kemudian pengutusan keluar sana. Karena itu ini sekaligus juga mengevaluasi pelayanan kita, sekaligus menjadi trigger pemantik bagi pelayanan kita untuk melihat potensi ke depan lagi. Walaupun kita masih menjadi bakal jemaat, suatu saat kita akan menjadi jemaat yang berdiri sendiri, dan kemudian kita juga perlu memikirkan perluasan pelayanan kembali. Dengan cara apa? Dengan cara mengutus. Nah, itu perlu kita pikirkan sampai dari hari ini, ya. Bukan hanya gereja secara lembaga, bukan gereja secara merek, tapi juga gereja dalam konteks kita yang memiliki tanggung jawab yang sama untuk melayani. Kiranya Tuhan memberkati kita dan menolong kita dalam mengaktualisasikan firman Tuhan, mengaplikasikan hidup firman Tuhan dalam hidup kita hari demi hari. Mari kita berdoa.